Oke. Udah. Sahabat, coba lagi. Sore ini saya lagi ditemani rekan kita si Item ya, namanya Mas Aji Prayudi Aji. Halo Mas Aji. Selamat sore. Selamat sore Pak Haji. Suasana dingin ini akan dihangatkan dengan secangkir mochi. Kalau Mas Haji ngopi, ini ada secangkir budaya mochi. Ini sebenarnya filosofinya adalah budaya semangat kerja, kemudian semangat kebersamaan, menyambung silaturahmi dan tetap satu nurani. Mas Haji, melihat hiruk pikuk yang semakin dekat pilpres ini, menurut sampean gimana ini? Kok kayaknya adem-adem saja ya? Iya, saya juga heran Mas. Biasanya ada apa? Pati sliwer tim sesnya dengan berbagai ukuran banknya. Kegiatan-kegiatan pasang banner atau pasang bendera atau kumpul-kumpul kayaknya Sepi. Nah ini termasuk kafe ini kan sepi. Biasanya prediksi saya menjelang pilpres, menjelang pileg, suasana akan hiruk pikuk menjadi ramai. Otomatis mencair dong. Apa nih cuan? Ini enggak kehidupan lah. Ada kehidupan. Iya, ini. Enggak sama sekali. Apakah memang ekonomi kita lagi lesu? Kayak gini Mas Haji, salah satu di dunia perikanan ya, yang saya rasakan ini sungguh menyekik leher Mas Haji. Betapa tidak pemerintah itu memaksakan penerimaan negara bukan pajak, alias sebenarnya ya pajak. Penerimaan negara bukan pajak, PNBP. 10% dari nilai produksi yang didaratkan, yang dijual. Meskipun di sana pemerintah daerah ada restribusi daerah 2,78% antara nelayan dan bakul ikan. Berarti hampir 15%. Misalnya nih dapat 100, diambil 10%-nya 100 juta 10 juta. Ya. Ya kan? Jadi 90. Jadi 90. Padahal 90 ini, 100 ini belum ada potongan basket, biaya kom, biaya BM-nya. Bersihnya mungkin 80-an Mas Haji. Tapi kok pemerintah sangat kejam. Saking nekeh. Tolonglah jangan pilih lagi deh. Ya jangan pilih lagi, pokoknya yang bijak, yang santun. Saya tidak menyebut nama Mas Haji. Iya. Ini salah satu di sektor perikanan. Sekarang petani yang katanya subsidi pupuk, faktanya beras impor. Gimana menurut sampean? Belum pupuknya ya. Iya, Impor. susah dicari. Susah dicari. Harga jualnya padahal ada bulog. Nah di ikan ada namanya harga patokan ikan HPI. Nah dirubah menjadi harga acuan ikan. Layang kemarin harganya cuma 5.000 per kilo, tapi di harga patokan 10.000, kan compong. Saya marah-marah ini. Loh dari mana? Ini kan tidak realistis, sama menzalimi. Disebut perampok, ya merampok hak rakyat. Kalau ini dibiarkan sama saja menindas masyarakat sendiri. Itu di sektor pertanian dan perikanan. Belum sektor lain. Sektor jasa, sektor apalagi perdagangan misalnya. Salah satu contoh jasa tentang dunia printing, kamu yang rasakan gimana ini? Ya sepi Mas. Sepi. Yang biasanya ada order. Ya, artinya gini, para pelaku UMKM ini Ya. agak tidak leluasa atau tidak mendapatkan manfaat karena apa? Produser-produser itu mematok harga sudah langsung. Jadi kita kayak pengguna agen-agen atau jasa-jasa di luar itu agak repotan ketika memasarkan kepada masyarakat karena masyarakat lebih cenderung langsung ke pusat aja. Langsung ke pusat Iya, tanpa melalui biro lain ya. Iya, agen-agen ini. Sehingga jasanya terpangkas. Iya, terpangkas otomatis sehingga mereka menjadi kesulitan untuk meraih peluang rezeki di situ. Makanya di dalam pengadilan agama Brebes dan kabupaten itu banyak perceraian akibat tidak ada asupan dari para suami. Betul, Pak. Dia memilih kerja di tempat lain daripada mumet sih. Iya, gitu. Daripada mumet kopinya di jeruk dan teh mochinya. Sahabat, memasuki dunia pilpres, demikian pula pileg yang awalnya kaos dan sebagainya sekarang Nggak ada Pak sih. sabun nggak laku ya. Nggak laku. Oh, masya Allah. Masih Nggak kayak dulu lah. Heran. Dan lebih anehnya lagi, salah satu penyelenggara itu kan ada di Kota Tegal KPU. Ya, KPU-nya betul. Ada kan. Di dalam KPU itu ada warung Pak sih.
ada kantin, menyediakan menyediakan makanan apa segala. Iya. Dan orang kantinnya ngomong sepi sekali mas, gak kayak dulu ya mas. Tidak bisa riwa-riwi. Pendaftaran caleg. Dia pikir orang itu pikir kan yang kantin itu, lumayan nih rame. Iya. Ternyata yang datang sedikit. Padahal kontrak kantinnya mahal. Bayangannya 5 tahun yang Artinya lalu. dia sudah persiapan untuk belanja kan Iya. jumlah besar. Betul. Ternyata yang makan sedikit. Sehingga apa? Mereka mengeluhkan iya ternyata dari sektor sampai segitunya di dalam ruang KPU aja, artinya di dalam lingkungan ya, bukan di Iya, ruangnya iya, ya, tapi bukan, di dalam komplek lah, kompleks itu, kawasannya. kawasan KPU itu ada kantin yang memang merasakan tidak seperti tahun-tahun Iya. pemilu tahun lalu. Itu Ya. menggunakan aplikasi semua sih Pak sekarang. Oh, sekarang ya? Iya kan. Oh iya, saya kaget. Mereka nggak akan caleg-caleg Cash, atau ya, partai nggak akan langsung datang Pak. Iya, saya kaget. Suatu ketika aku ya kongko-kongko di Tamrin City ya, Jakarta. Saya sama teman saya, dia tidak menerima uang cash. Bayangkan, saya orang tua yang tentunya gaptek tidak seperti generasi Z ya, Iya. Gen Z itu. Milenial. Untung ada anak saya, dia pakai nyelonongin barcode. Oh, jadi bayarnya pun tidak pakai uang rupiah. Masya Allah. Nah. Berarti mengurangi tenaga kerja. Betul, di sektor jasa perdagangan percetakan katakanlah. Sekarang rumah sakit pun sudah mulai menghilangkan namanya blanko atau form. Oh, formnya sudah nggak ada, Iya, pakainya barcode lagi. Pakainya aplikasi. Aplikasi. Semua formnya pakai aplikasi. Aplikasi. Sehingga apa kebutuhan cetak mencetak agak berkurang. Agak berkurang. Itu yang menjadi pemikiran kita. Apa yang akan dikerjakan dari sektor jasa percetakan? Bayangkan satu alat yang disebut teknologi dengan menggunakan Oppo atau produk lain ya. Iya, itu ya. HP, HP Android. Android ya tentunya. Iya. Ini menghilangkan beberapa mata rantai pekerja. Contoh lagi yang menyakitkan tol, nggak ada orangnya. Repotnya ketika kesasar mau tanya siapa nggak ada yang jaga. Iya. Sebenarnya kita para konsumen dirugikan karena aku belum lewat sudah harus bayar dulu. Nempel saya baru jengat. Itu seperti itu Mas. Jadi memang Di hotel pun begitu. semua banyak. Jadi tidak menggunakan uang cash. Pakainya aplikasi. Pak, ada aplikasinya. Saya tolak, untung anak saya lagi yang mengikuti. Dan sekarang dunia pendidikan pun BRSPB akan menggunakan langkah-langkah seperti itu. Dan itu sudah terjadi di salah satu universitas yang ada di Kembangan Kota Tegal. Tidak menggunakan uang manual, tidak pakai form itu, pakainya tetap aplikasi. Ngeri ya. Biasa sekali. Sisi Jadi kalau kita nggak punya keahlian khusus, nggak bisa ngikuti perkembangan zaman ya Udah. kelibas. iya banyak orang-orang masyarakat yang memang bisa nggak kerja. Oke Mas Haji, yang penting teman-teman beda pilihan tapi tetap jangan benturan ya, tetap seduluran aja. Pilihan apa dulu Pak? Nah pilpres atau pileg ya. Dulu kan begitu euforia emosinya kan meledak. Iya beda sekali Pak. Iya beda pemikirannya. Saya ingat di era dulu hanya 3 partai, ya itu sebuah konspirasi yang keberlangsungan sehingga 32 tahun mampu bertahan. Saking hebatnya sang penguasa pada saat itu. Tapi ada kejenuhan saja. Sehingga terjadilah 98. Ya, Mei itu peristiwa yang berdarah-darah membuat rezim tumbang. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Beruntunglah rezim siapapun rezimnya dengan dinastinya. Semuanya pakai dinasti. Coba, mohon maaf, sosok proklamator kita punya anaknya banyak, tapi satu yang menolorkan ibu, sebut saja Bu Megawati. Ini kan dinasti dari Soekarnoisme, ajarannya. Meskipun bukan satu-satunya Pak Soekarno yang melahirkan Indonesia merdeka, ditokok oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada Cut Nyadin, ada Pangeran Diponegoro, ada Hasanuddin, ada pahlawan-pahlawan yang lain. Era itu kemudian Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober berapa tahunnya? 1928. Dan dinasti itu muncul sekarang ke Mbak Puannya. Nah ketika ada dinasti SBY, mohon maaf, ada AHY, dinasti lagi. Kemudian Jokowi ada dinasti lagi, Kaisang. Ibaratnya raja-raja kecil Gibran. ya. Ya, iya raja kecil. Raja kecil. Lah mereka mengusung semuanya dinasti. Nah ketika orang kebakaran jenggot, loh ini politik dinasti, ya semuanya Pak. Bersyukurlah mereka yang punya bapak menjadi presiden. Nah kalau anak saya seorang nelayan misalnya, bapak nelayan, bahasa nelayan, dinasti nelayan. Ya Mas Haji.
Terus apa yang diireni gitu? Ya bersyukurlah dia beruntung lah anak-anaknya presiden. Termasuk Mbak Yeni. Ya terahnya terah. Dan nggak jauh-jauh lah mas. Kalau calon lurah deh. Kalau tidak ada terah lurah nggak bakal kamu kalau jadi. Betul. Kodra lurah. Ya memang ada terah darahnya seperti itu ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa orang-orang hebat ya lahir dari orang-orang Hebat. iya ya. Mbah, nenek moyangnya dulu memang ada getih orang hebat. Jadi orang biasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi jangan menghayal lah. Menghayal. Nah, makanya ada pepatah, buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon. Betul. Nah, ketika buah itu terlempar, ya nasibnya beruntung lain. Ya beruntungnya artinya kegawa, kesampar. Kalau kesampar kekeliruan ya keliru. Iya. Ya Ci. Betul sekali. Mas. Statement terakhir Ci untuk closing. Tetap apa ya, bekerja ya dalam mencari peluang kehidupan yang tentunya ya saat-saat sekarang kan memang harus pinter-pinter lah, kreatif, solutif, dan memang bisa menguatkan ekonomi dalam keluarga. Itu aja sih. Begitu ya. Iya. Tadi ada ATM, amati, tiru dan modifikasi. Salam sehat, Sugi Selawase untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.